Barcelona berencana daftarkan 2 pemain muda ke tim utama hari ini. Hansi Flick habis-habisan kritik Barcelona usai ditahan Vallecano. Barcelona gagal menang kontra Rayo Vallecano. Lamine Yamal lontarkan kritik. Peringatan keras Sergio Busquets soal wacana jual Fermin Lopez. Barcelona berencana daftarkan 2 pemain muda ke tim utama hari ini. Menjelang ditutupnya bursa transfer musim panas, Barcelona hampir merampungkan urusan perekrutan maupun kepergian pemain. Perhatian kini beralih pada proses pendaftaran skuad yang dalam beberapa hari terakhir berjalan lancar. Wojciech Szczęsny dan Gerard Martin sudah resmi terdaftar tepat waktu untuk pertandingan ketiga Barcelona di La Liga. Dengan demikian, hanya Ronny Bargi yang belum terdaftar sebagai pemain baru musim panas ini. Untuk sementara ia sempat dimasukkan sebagai pemain tim cadangan. Namun kabar baik datang dari Football Espana yang melaporkan bahwa Barcelona akan mendaftarkan Bargi ke tim utama hari ini. Winger berusia 19 tahun itu juga dipastikan akan mengenakan nomor punggung resmi untuk musim ini dan diharapkan memainkan peran penting dalam rotasi Hansi Flick. Selain Bargi, Marc Bernal yang sebelumnya masih tercatat sebagai pemain tim cadangan juga akan didaftarkan ke tim utama. Sebelum pendaftaran resmi, gelandang muda itu akan menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2029. Bernal sendiri telah absen selama setahun akibat cedera ACL, tetapi kini semakin dekat untuk kembali merumput. Ia diperkirakan akan kembali masuk skuad setelah jeda internasional dan pendaftarannya dianggap tepat waktu. Disebut sebagai salah satu talenta gelandang terbaik yang lahir dari akademi dalam beberapa tahun terakhir. Bernal masuk dalam rencana jangka panjang Hansi Flick. Sang pelatih ingin secara bertahap memberi menit bermain agar ia bisa beradaptasi dengan dinamika tim utama. Meski belum pasti apakah Bernal akan langsung tampil melawan Valencia setelah jeda, peluang Bargi untuk mencatatkan debut tampak lebih terbuka ketika Barcelona kembali beraksi. Hansi Flick habis-habisan kritik Barcelona usai ditahan Vallecano. Barcelona harus puas berbagi poin ketika bertandang ke Estadio de Vallecas Senin 1 September 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel pekan ketiga La Liga 2025-2026 antara Blaugrana melawan Rayo Vallecano berakhir dengan skor 1-1. Pelatih Hansi Flick menilai Barcelona tampil di bawah ekspektasi saat melawan Vallecano. Ia menyoroti lemahnya koordinasi lini tengah dan tumpulnya lini serang. Menurutnya, sektor pertahanan sebenarnya sudah tampil cukup solid, namun kreativitas dan efektivitas di depan gawang lawan sama sekali tidak terlihat sepanjang pertandingan. Joan Garcia, Erik, dan Christensen bermain cukup bagus. Masalahnya ada di lini tengah dan lini serang, ucap Hansi Flick. Flick menambahkan hasil ini menjadi bukti bahwa timnya masih sering membuat kesalahan elementer. Kami membuat banyak kesalahan, saya tidak puas dengan tim saya. Kami tidak bermain dengan baik, tegas pelatih asal Jerman itu. Lebih lanjut, Flick menekankan bahwa Barcelona harus bisa bermain lebih tajam dan disiplin. Ia menganggap performa melawan Vallecano tidak mencerminkan kualitas tim yang ia latih. Flick mengeluhkan minimnya dominasi permainan dari Barcelona. Menurutnya, Blaugrana gagal mengontrol tempo dan membiarkan lawan terlalu mudah menekan. Kami tidak bermain dengan ketajaman seperti biasanya. Kami tidak mendominasi sebagaimana mestinya. Dan kami membuat banyak kesalahan, kata Hansi Flick. Ketika Anda bermain melawan tim yang bermain bagus, Anda harus bermain dengan cara yang berbeda dan tidak membuat banyak kesalahan. Seharusnya kami bermain lebih baik, tutup Hansi Flick. Barcelona gagal menang kontra Rayo Vallecano. Lamine Yamal lontarkan kritik.
Hasil imbang 1-1 lawan Rayo membuat Barcelona gagal menjaga tren sempurna di awal musim. Mereka kini tertahan di peringkat keempat klasemen sementara. Meski mencetak gol, Yamal justru melontarkan kritik tajam terhadap timnya. Ia menilai performa Barcelona di laga ini jauh dari harapan. Seusai pertandingan, Yamal menilai kondisi lapangan Vallecas tidak bersahabat dengan gaya bermain Barcelona. Hal itu membuat timnya kesulitan menguasai pertandingan. Selain itu, ia juga menyebut Barcelona bermain tanpa intensitas yang seharusnya. Menurutnya, faktor tersebut membuat tim kehilangan kontrol di babak kedua. Keluhan Yamal menjadi sinyal bahwa masih ada banyak hal yang harus diperbaiki skuad asuhan Hansi Flick. Konsistensi dan mentalitas menjadi poin penting yang ditekankan sang winger muda. Pada akhirnya lapangannya sangat sulit dan kami kurang intensitas seperti di pertandingan-pertandingan lain di awal La Liga, ucap Lamine Yamal. Yamal menegaskan bahwa Barcelona harus segera menemukan kembali ritme terbaiknya. Ia ingin tim kembali menunjukkan intensitas tinggi seperti musim sebelumnya. Menurutnya, hasil imbang melawan Vallecano harus dijadikan pelajaran penting agar tidak terulang di laga berikutnya. Intensitas, fokus, dan konsistensi wajib jadi prioritas utama. Sang pemain juga menyadari bahwa performa Barcelona belum sebanding dengan ekspektasi besar musim ini. Itu sebabnya ia mendesak rekan-rekannya untuk segera bangkit. Kami harus belajar dari ini untuk kembali bermain dengan intensitas yang kami miliki tahun lalu setelah jeda, tegas Lamine Yamal. Peringatan keras Sergio Busquets soal wacana jual Fermin Lopez. Busquets menekankan bahwa pemain yang berasal dari La Masia memiliki pemahaman berbeda tentang nilai kebanggaan mengenakan seragam Barcelona. Mereka memulai proses panjang untuk mewujudkan mimpi bermain di tim utama. Pemain yang meninggalkan La Masia memiliki visi yang berbeda tentang bagaimana rasanya mengenakan lencana ini untuk tampil dari akademi dan mencapai mimpi Anda berada di tim utama, ujar Busquets, dikutip dari Mundo Deportivo. Ia mengakui bahwa keputusan akhir berada di tangan pemain dan klub. Namun Busquets jelas lebih berharap Lopez tetap bertahan. Rencana Barcelona untuk mempertahankan Fermin Lopez mendapat ujian serius. Dua klub Premier League, Chelsea dan Newcastle United, disebut telah mengajukan minat konkret. Chelsea bahkan dikabarkan telah melakukan komunikasi formal untuk membahas transfer pemain berusia 22 tahun itu. Lopez sendiri disebut mempertimbangkan untuk pindah demi menambah menit bermain. Menariknya, meski laporan ingin tetap bertahan, Lopez meminta izin untuk bernegosiasi dengan Chelsea. Namun The Blues disebut hanya sanggup membayar maksimal 50 juta euro, jauh dari harga patok Barcelona. Di sisi lain, Newcastle disebut menjadi satu-satunya pihak yang tersedia memenuhi harga 90 juta euro. Tawaran gaji yang menggoda dari Inggris juga menjadi faktor penarik kuat. Barcelona menghadapi dilema yang cukup pelik dalam kasus Fermin Lopez. Di satu sisi, klub sangat ingin mempertahankan talenta muda mereka yang penuh potensi. Di sisi lain, injeksi finansial dari penjualan Lopez sangat menggiurkan bagi kondisi keuangan Barcelona. Situasi ini membuat para penggemar Blaugrana terbelah pendapatnya. Busquets sendiri menyatakan dukungannya apapun keputusan akhir yang diambil. Pada akhirnya, ini adalah keputusan individu. Mereka harus melihat untuk kebaikan diri mereka sendiri. Dan jika dia bertahan, maka itu lebih baik, tutur Busquets. Saya tak tahu 100% apakah penjualan ini dibutuhkan. Bila dia ingin pergi dan klub mengizinkan, yang bisa saya lakukan adalah mendukung dia dan berharap yang terbaik untuknya, tutup Sergio Busquets.